kemasyarakatan. Dan terlebih lagi Alkansis ini lebih kerana apa ya? Lebih kerana kimia. Jadi mungkin adalah hal baru. Tapi di sini saya rasa tujuan dari adanya diskusi online oleh LAPSI, mungkin yang pertama ketika adanya membedah karya tulis itu bertujuan untuk apa ya? Menggambarkan atau memunculkan sebuah alur logika atau kerangka berpikir bagaimana sebuah karya itu bisa dibuat. Kok bisa dibuat itu dari mana asalnya? Kerangka berpikirnya seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin dari LAPSI ini menginginkan setelah adanya diskusi ini, setelah adanya bedah riset ini, maka nanti akan muncul pelajar-pelajar yang akan berperan aktif untuk mengikuti event-event yang seperti ini. Baik, kita lanjut ke langsung materinya ya. Oh ya, sebelumnya perlu disampaikan juga bahwasannya Alkansis ini biar lebih mudah ya, Alkansis gitu aja. Alkansis ini pada perlombaan itu memiliki rekan, atau Alkansis ini karyanya itu berbentuk tim. Dan itu barangkali bisa saya sebutkan. Tim yang pertama itu ada Mas Hildan, kakak tingkat saya di teknik mesin, dan dia memang sangat concern di bidang konversi energi, khususnya di bagian kalau yang ini tentang apa ya, gas hidrogen, ya sangat concern sekali di konversi energi. Dan juga satunya lagi adalah Mas Alwan yang dia sangat antusias sekali untuk mengikuti event-event mulai dari internship, mulai dari LKTI, bahkan sampai event-event internasional seperti yang Alkansis ini bawa. Tuh. Baik, dan perlu disampaikan juga bahwasannya saya pribadi itu memiliki latar belakang di teknik mesin, tapi teknik mesin itu masih sangat luas, sehingga katakanlah ada konsentrasi lagi. Konsentrasi yang pertama itu manufaktur, terus konstruksi, material, dan konversi energi. Nah, di bagian Alkansis ini itu termasuk dalam konversi energi, yang kemudian di dalamnya ada hal-hal yang berbau kimia, dan cocok sekali sambil bahas. Ini saya share screen ya, Mas Setia. Ya, boleh Mas, boleh, monggo. Monggo. Oh ya, untuk waktunya sampai jam berapa, Mas? Kalau boleh tahu, Mas. Mas. Wah. Kemungkinan sampai jam 9:30 mungkin ya Mas ya kali ya. Nanti saya kabarin lagi. Sampai selesainya aja. Oke, siap. Kita semua akan memanfaatkan, dan kita akan menjadi bagian dari generasi milenial. Ya, untuk apa yang pertama, era kenapa ini bisa saya buat sebagai PPT, karena memang mungkin sebelumnya kalau LKTIN itu, tetapi ada satu yang terlupakan. Kalau LKTIN biasanya kan berbentuk makalah, ataupun di situ berbau-bau jurnal, ataupun yang di situ ada abstraknya, ada lalalanya, dan seterusnya. Dan karena ini yang diangkat itu diikutkan dalam lomba, maka yang saya tampilkan di sini itu mengikuti format lomba. Jadi apa yang lomba itu panitia lomba itu memberikan format-formatnya, tapi di dalamnya juga hampir sama dengan makalah-makalah pada umumnya. Dan karena ini diskusi melalui Zoom, jadi saya sekalian tak ubah dalam bentuk PPT di sini.
Baik, yang pertama kita tentang pengantar atau pengenalan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya yang mendasari daripada adanya alkansis ini ialah krisis energi di dunia. Sebagaimana kita ketahui, barangkali dari SD kita sudah belajar tentang energi. Ada yang energi diperbarui, ada yang energi yang tidak dapat diperbarui, yang selama ini masih kita gunakan. Seperti kita ketahui bahwasannya perkembangan infrastruktur, perkembangan kendaraan bermotor, ataupun perkembangan perabotan atau alat-alat rumah tangga kita sendiri di rumah kita bisa melihat itu semua. Ketika sesuatu itu seperti TV, seperti sepeda motor yang kita pakai tiap hari, kira-kira dari mana energi untuk menggerakkan itu semua? Barangkali beberapa orang belum memikirkan ke sana. Dari mana energi itu? Dan yang digunakan selama ini adalah energi fosil. Dan kita tahu betul bahwasannya banyak sekali perkembangan tentang perindustrian, tentang pembangunan, dan itu menyebabkan meningkatnya penggunaan energi. Sehingga ketika energi banyak digunakan, maka yang kita alami sekarang adalah kita mengalami peningkatan terhadap kebutuhan energi. Baik, kita kembali kepada energi fosil. Energi fosil itu selain fosil ini tidak bisa diperbarui. Dengan kata lain, ketika energi itu habis, sumber energi itu habis, maka kita menunggu waktu yang sangat lama. Energi fosil. Yang pertama adalah ketersediaan, dan satunya lagi adalah aspek polusi. Energi fosil itu memiliki dampak yang kurang bagus, terutama pada bagian polusi, seperti asap kendaraan bermotor, asap dari pabrik, itu banyak sekali menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama pada pencemaran udara. Dan itu juga istilah gas rumah kaca, atau gas yang kalau itu berasal dari istilah rumah kaca, yang mana nanti panas yang menyentuh bumi itu akan ditangkap gas-gas itu, sehingga menyebabkan panas bumi ini terus menyatu ke waktu. Baik, jika kita memahami energi fosil itu adanya permasalahan lingkungan. Nah, ini ada studi kali ini, penelitian kali ini, maka dipilihlah produksi gas hidrogen. Karena gas hidrogen ini nantinya akan menjawab dua permasalahan tadi. Yang pertama, gas hidrogen ini ketersediaannya tidak terbatas atau melimpah, menyesuaikan. Oke, tadi sampai elektrolisis air. Jadi menggunakan elektrolisis, yaitu memecah ikatan hidrogen pada air, yang nantinya kalau air itu kan H2O kan. Nah, nanti hidrogen akan dihasilkan dari situ, yaitu berupa H-nya. Setelah itu sebenarnya elektrolisis air ini itu sudah dilakukan, hanya saja ada kekurangannya. Kekurangan yang dimiliki oleh proses elektrolisis air ini adalah tingkat efisiensinya yang rendah. Efisiensi itu energi output dibagi input. Jadi ada input yang masuk, kemudian outputnya yang keluar itu berapa. Jadi efisiensinya kita melihat dari situ. Nah, efisiensinya itu rendah, yang hanya 16,47%. Dan ini sangat rendah sekali. Maka di sini inovasinya atau inventionnya
kita menambahkan katalis, yang katalisnya ini berasal dari alga. Katalis ini apa ya? Senyawa yang nanti akan membantu pemecahan apa tadi? Molekul air, gitu ya. Jadi kita menggunakan alga. Nah, kemudian dari alga ini kita lihat apakah dari alga ini bisa mempengaruhi seberapa besar nanti efek yang diberi oleh alga ini, berapa jumlah hidrogen yang dibuat, dan permasalahan tadi efisiensinya apakah akan terjadi kenaikan. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau ini kalau ini tujuan dan lanjut, ini purpose atau tujuan, yang mana tujuan dari adanya penelitian tadi yaitu mengetahui pengaruh penambahan karbon aktif alga pada terhadap arus listrik, nanti akan kita bahas lebih dalam, dan produksi hidrogen, serta kita menghitung efisiensinya seperti apa. Nah, sebagai hipotesisnya di sini, penambahan karbon aktif alga itu, karbon aktif memiliki medan magnet, yang mana medan magnet ini nanti akan meningkatkan kemampuan untuk mengantarkan arus listrik dan juga akan meningkatkan produksi hidrogen dan serta meningkatkan elektrolisis air. Ini gambar sendiri atau saya yang gambar ini? Tidak. Wah, ini pas love-nya nih. Oke, ini jadi dari penelitian itu tadi, barangkali teman-teman sudah mengenal istilah prototype. Jadi prototype itu adalah miniatur mekanisme lah dari alat yang sebenarnya. Barangkali alat yang sebenarnya itu membutuhkan biaya yang mahal atau membutuhkan volume yang besar sehingga kurang praktis untuk dibawa ke lomba dan lain sebagainya, atau dibuat percobaan. Maka di sini dibuatlah prototype yang mana ukurannya lebih kecil dan biayanya juga bisa. Namun di situ tetap menggunakan mekanisme yang sama. Baik, barangkali mungkin kepo juga ya tentang elektrolisis air itu tadi. Jadi di sini sambil saya jelaskan sedikit, ya ini prototipenya. Sama sih keduanya ini, cuman yang satu ini belum dikasih belum stiker dan belum terjadi reaksi kimia. Yang satunya ini sudah terjadi reaksi kimia. Ini diambil langsung ketika lomba. Ya mungkin karena di lokasi lomba, jadi ngambil gambarnya terlalu terlalu sempit, kurang ini sudah masuk ke dalam air sini. Ini air biasa. Dan kemudian ini sama, di sini ruangan ini mengarah atau mengalir hingga ke sebelahnya. Jadi sama gitu untuk yang dua tabung ini. Nah, dari sini, ini ya, lanjut sini. Nah, dari sini ada pipa atau selang kecil. Yang mana nanti selang kecil itu dihubungkan pada jarum kecil. Apa yang namanya itu kalau di dunia kesehatan? Kateter deh kalau nggak salah. Jarum kecil di sini, oke. Nah, kalau kita melihat dari mekanisme atau proses elektrolisis airnya, jadi untuk yang pertama tadi, karbon aktif alga yang digunakan sebagai katalis untuk membantu pemecahan listrik dialirkan
ketika listrik dialirkan ini nanti secara secara otomatis ini akan terjadi kayak air mendidih. Kayak air mendidih ini gambarnya ketika terjadi reaksi kayak air mendidih. Ini kan kita melihat ada gelembung-gelembungan ya. Jadi dari persentuhan plat tadi dan juga adalah hidrogen. Nah, secara proses karbon aktif itu gampangnya ya, karbon aktif itu mengandung medan magnet. Medan magnet kan tadi fungsi alga atau fungsi karbon aktif alga itu untuk memudahkan pemecahan sebagai katalis, memudahkan pemecahan. Jadi selain adanya arus yang nempel di plat ini ditambah dengan medan magnet, maka pemecahan senyawa itu untuk menghasilkan hidrogen itu menjadi lebih cepat. Dengan kata lain, maka ketika ditambah alga, produksi hidrogen itu menjadi lebih cepat. Nah, kemudian kalau secara prototipe ini sebenarnya sudah selesai untuk prosesnya. Cuman sebagai pembuktian, karena itu ada juri juga yang menguji. Jadi secara prosesnya hidrogen itu berbentuk gas. Nah, jadi gasnya itu dari sini akan mengalir ke tabung kedua. Nah, tabung kedua tadi kan dihubungkan ke pipa kecil. Nah, jadi gas hidrogennya itu ketika masuk sini melewati pipa kecil. Ini nggak kelihatan ya pipa kecilnya ya. Pipa kecil yang masuk ke air. Nah, ketika nanti gas hidrogennya itu sudah melewati, maka di sini kita kalau udara masuk ke dalam air, nanti kan itu bakal menghasilkan gelembung. Nah, ketika nanti kita melihat gelembung, maka itu menjadi bukti bahwasanya itu adalah hidrogen yang dihasilkan dari reaksi kimia di sini. Nah, setelah itu hidrogen akan naik ya, dari sini akan naik, kemudian melalui selang kecil dan keluar dari ujung jarum yang sangat kecil. Nah, itu ketika kita kita beri korek, kasih percikan api, itu akan menyala, apinya akan menyala. Itu bukti dari hidrogen itu sudah berhasil diproduksi. Itu untuk proses secara garis besarnya. Kemudian untuk penelitiannya itu menggunakan true experimental research, riset eksperimen sesungguhnya atau eksperimen nyata, yang mana di sini kita membandingkan antara di sini bahasanya perlakuan, barangkali kalau perlakuan ini bahasanya mesin sekali ya. Jadi contoh ya, misal input yang masuk nilainya 10, sedangkan input yang keluar kan harusnya 10, ternyata outputnya itu cuma 5. Nah, dari contoh itu berarti kalau dirumuskan 5/10 output per input, 5/10 setengah kali 100%, berarti 50%, berarti cuma setengahnya, kan harusnya keluarnya juga 10. Itu kira-kira untuk gambaran efisiensi. Nah, kalau di pengujian ini atau proses ini, untuk inputnya itu berasal dari arus listrik yang masuk. Kemudian kalau yang keluar itu berdasarkan hidrogen yang sudah diukur tadi. Dan tentunya output dan input ini dikonversi dengan rumus sehingga bisa untuk dihitung. Kemudian untuk yang efisiensi ini kita melihat bahwasannya bisa mencapai 21 yang tadi 16, ternyata dengan diberi alga sebagai katalis itu sudah mencapai 20, sekitar kalau bisa ditekan, kalau di Word itu bisa ada datanya 21,0 berapa persen. Oke, aja ya, secara konklusi ya menjawab tujuan tadi, bahwasannya
semakin banyak karbon aktif, maka itu juga memutus tadi internal magnetic field atau medan magnet yang saya sebutkan tadi itu lebih bisa untuk memutuskan ikatan hidrogen. Nah, sehingga ketika itu sudah bisa, maka kita bisa melihat harusnya meningkat, produksi hidrogennya juga meningkat atau lebih banyak, dan efisiensinya itu sudah lebih besar daripada yang 16,07 tadi. Ini saya disuruh Mas Nasir ini, suruh nanti tampilkan juga untuk yang achievement-achievementnya dan lain-lainnya. Sebenarnya Alkansis itu diikutkan di beberapa lomba juga. Maksudnya untuk dari satu lomba dapat masukan-masukan dan kita tahu kekurangan, maka itu dilanjutkan lomba lain dengan pengembangannya, gitu, diperbaiki. Nah, di sini ada yang di Bali, ada yang ini Bali, ini yang Selangor, ini di Bandung, dan ini yang di Surabaya. Karena masih baru juga sih yang di Bali itu bulan Juni 2019. Lanjut. Oke, ini titipan dari ini ya, Mas Nasir juga, katanya disuruh nge-share supaya nanti bisa ngasih inspirasi gitu. Tapi karena emang bener ya, biasanya kalau kita ikut kayak seminar-seminar ataupun ada kakak tingkat kita ngasih motivasi, misal kuliah di luar negeri, biasanya yang kita lihat itu yang membuat kita semangat bukan di sana kuliahnya seperti ini, tapi kayak contohnya dia nge-share foto misal, dan itu tempatnya bagus, dan itu menjadi keinginan kita itu menggebu-gebu. Jadi, dan juga di sini sebenarnya madhab yang saya anut ya untuk lomba ini, yang pertama itu bukan prestasi sebenarnya kalau boleh jujur ya, tapi lebih pada travelingnya, karena enak juga traveling dan juga lomba ya, kadang bisa fully funded juga gitu, bahkan kadang bisa surplus. Jam 9 ya. Oh ya. Terus juga ini ya, tadi perihal lika-liku juga proses untuk mengikuti lomba ini. Mungkin karena lebih banyak itu waktu pertama kali ikut lomba ini, yaitu pas di event Bali itu. Jadi itu memang waktunya antara persiapan dengan waktu pelaksanaan itu sangat mepet sekali, yaitu kita mau mempersiapkan itu Ramadan mau Lebaran, otomatis kan pada pulang kampung tuh, jadi koordinasinya susah, dan habis Lebaran itu mau persiapan alat yang paling penting itu, jadi alat belum jadi, dan alat yang Alkansis itu emang benar-benar baru baru dirancang, sehingga perihal bahan itu juga membingungkan juga. Habis Lebaran toko bangunan pada tutup, dan juga ada satu komponen dari alat itu yang mungkin di Indonesia itu nggak ada, itu clearnya di situ. Itu baut panjang, tapi itu bahannya bukan aluminium atau besi, tapi bahannya dari isolator. Nah, nyari itu emang susah sekali di situ untuk alat, dan juga ketika perancangan juga karena harus mesen dulu, nanti ditunggu berapa hari, terus harus ngerakit ini ngerakit itu, dan juga persiapan secara materi, secara landasan teori itu ya sangat kejar tayang banget lah untuk mengejar waktu deadline itu. Dan kemudian kalau saya lihat peserta ini udah lebih paham semua nih dari saya nih.
ya udahlah, barangkali ada barangkali bisa bermanfaat ya. Jadi kalau kita untuk internasional sebenarnya itu ada langkah-langkah yang bisa diambil selain berlibur karena duit sendiri. Misalnya yang pertama itu seperti kita tahu beasiswa itu banyak banget sekarang. Bisa yang masih kuliah dan cuman pengen sebentar lah di luar negeri, itu bisa ngambil yang short term itu bisa 2 bulan atau 2 bulan atau ya berapa sekitaran itu. Kemudian kalau misal kuliah terlalu banyak saingan, terlalu ribet persyaratannya, kan kadang juga TOEFL, IELTS dan lain sebagainya, itu bisa melalui social empowering, pemberdayaan sosial. Biasanya itu yang sekarang emang musim banget tuh, social empowering lagi musim banget. Dan biasanya yang yang populer karena untuk Indonesia ya, itu biasanya Singapura, Malaysia, Thailand, paketannya gitu biasanya. Atau di Malaysia atau Thailand, yang biasanya di situ nanti semacam kita itu kayak KKN di sebuah desa yang mana itu mayoritas adalah anak-anak dari TKI misalnya, seperti ya, mengajar seperti biasanya seperti itu. Dan kalau anak-anak IPM atau kita visit kampus atau nanti ada semacam mengikuti stadium general atau mengunjungi ini dan itu dan lain sebagainya. Itu sih untuk untuk kita menjadi, kalau di IPM pelajar kosmopolitan lah namanya. Kayak yang dibilang kalau nggak salah Diogenes ketika ditanya kamu siapa ya, kalau nggak salah, kamu siapa, dia jawab, saya adalah I'm a citizenship of the world, jadi saya adalah warga dunia. Itu kalau kosmopolitan. Dan kemudian sekalian lah, ini mungkin yang terakhir ya, untuk lomba ya, mungkin kalau kita melihat orang berprestasi gitu, mengikuti lomba-lomba seperti ini, wah ini IP-nya 4 nih kayaknya nih, wah ini orang pintar-pintar banget nih. Sebenarnya kalau kalau saya lihat, apalagi sudah masuk dunia mahasiswa, itu sebenarnya nggak harus hatam. Kalau Alkansis bisa nggak harus hatam kimia dulu, karena di sini di Alkansis itu kan kita melihat itu hanya sebatas pada hidrogen dan elektrolisis air gitu, ataupun topik lainnya itu nggak harus pinter 100%. Tapi di sini ya kepintaran memang dibutuhkan, cuman ada juga yang dibutuhkan seperti manajemen tim, manajemen kelompok, terus juga bagaimana kita menjadi dalam tim itu kita menjadi benar baru untuk kita membuat sebuah karya tulis, itu kita bukan harus membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, tapi kita bisa melakukan pengembangan. Oke, sebagai contohnya adalah ini ya, kita ambil contoh yang sederhana aja. Misal ada orang yang mendapatkan hak cipta atas dia menemukan sebuah kalau energi ini pembangkit listrik tenaga angin ya, misal dia menemukan turbin, dia mendapatkan hak cipta dari situ. Nah, hak cipta itu hanya hanya mengesahkan dia menemukan turbin dari angin, diolah dari turbin bisa menghasilkan listrik, misalnya situ. Nah, invention itu bukan juga spesifikasi yang lebih rinci lagi turbin, misal dari ketebalan itunya turbinnya, dari bentuknya lebih terperinci lagi. Dan juga misal kita menerapkan turbin itu di Indonesia, kita membaca karakteristik angin, misalnya ya gini ya, anginnya seperti apa, dari ketinggian, jadi turbin yang cocok ini tingginya berapa. Nah, itu ketika kita menyelesaikan itu, kita mendapatkan hak cipta atas itu. Jadi untuk teman-teman yang barangkali
pengen ikut lomba atau pengen membuat sebuah karya tulis, ya teman-teman banyak-banyak aja baca jurnal yang sudah ada, dan itu nanti teman-teman ketika membaca pasti teman-teman tahu, oh ini kelemahannya, ada nih kelemahannya. Berarti di situ seperti di Alkansis nih kan sudah ada elektrolisis air, tapi efisiensinya masih 16%. Wah, ini gimana nih caranya menaikkan efisiensinya? Maka di sini di Alkansis dinaikkan efisiensinya dengan cara menambahkan alga sebagai katalisnya. Itu sudah hak cipta yang baru, sudah paten yang baru. Itu saya kira. Ya barangkali itu aja ya untuk pembahasan beda riset tentang Alkansis ini, ya barangkali menjadi hal baru ya untuk membahas hidrogen ya. Pelajar Muhammadiyah membahas hidrogen barangkali menjadi hal baru. Tapi harapannya dari seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menangkap sebuah alur berpikir dari penulisan ini, dan juga semoga habis ini lebih banyak dari PM yang mengikuti event-event ya seperti ini ya, go internasional ataupun yang mendapat juara yang yang nanti akan membanggakan IPM. Sebagaimana IPM itu kalau dari lambangnya ada, dan itu sudah menggambarkan IPM sebagai gerakan ilmu, itu adalah jiwa IPM. Barangkali itu Mas Setia dari saya. Terima kasih banyak Kak Ferry untuk penjelasannya. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman ya, dari yang penasaran sama Alkansis atau mungkin yang pengen ikut penelitian-penelitian juga, bikin KTI dan segala macamnya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin yang pertama dari ini Kak Ismi Istiqomah dulu, atau Kak Syahrul mungkin itu. Silakan langsung bertanya langsung aja. Satu paket itu. Satu paket. Halo. Monggo Kak. Di mana Mas Arul? Saya di Bangkalan ini, Oh iya. sebelah kos kamu. Halo, saya perkenalkan dulu, saya Syahrul Ramadan, wartawan yang pernah nulis tentang Mas Ferry. Iya. Saya saking tertariknya dulu pernah nulis tentang Mas Ferry, sampai sekarang saya bela-belain ikut diskusi Mas Ferry yang isi ini. Saya kira Mbak Ismi yang ikut. Gini, saya kan pernah ya sedikit tahu meskipun tidak paham tentang riset teknik mesin ya, tapi dari hasil Kak Ferry itu coba di-share ke teman-teman manfaat dari penelitian Kak Ferry itu dalam ranah saya sebagai orang sosial ya, dalam ranah ekologi dan sosial. Saya rasa saya ketika mewawancarai Kak Ferry itu ada mendengar secara konkret ya manfaat dari penelitian Kak Ferry itu, kegunaan secara ekologi dan sosial. Itu aja sih, kalau nggak nyambung pertanyaannya nggak usah dijawab apa. Saya cuma pengen ngaca aja sih, berkeringat yang dengan Kak Ferry malam-malam. Iya. Saya tutup ya. Ya. Makasih. Mau kemana? Kak. Kok ditutup, mau kemana itu? Ini Kak Ferry mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Aduh, aku manut aja deh kalau ini deh. Ya, langsung dijawab dulu aja nggak apa, coba. Oh iya. Ya sebenarnya tadi lebih ke instruksi ya. Kalau Mas Syahrul kan senengannya gitu ya. Instruksi ya, biasa lah, kayak kebiasaannya yang dulu gitu mungkin ke bawah. Ya jadi mungkin curhat juga ya, karena saya kondisi kan kuliah di teknik mesin nih. Teknik mesin konsentrasinya itu manufaktur itu produksi, misal produksi baja, produksi gear buat motor itu atau yang lainnya, jadi bersifat itu. Jadi saya juga sebelumnya saya itu mencari garis tengah antara saya yang di manufaktur sama kebiasaan saya yang kebiasaan saya yang di IPM. Di IPM itu kan sosial.
Nah kemudian ketika di Alkansis ini ada Alkansis membaca tentang energi, itu nanti barangkali menemukan garisnya. Jadi akan membawa mungkin isu yang cocok dari mesin itu, terkhusus penelitian ini adalah tentang lebih ke ranah ekologisnya, itu bisa cocok dibahas. Nah terkhusus energi, dan energi pun masih banyak nanti yang bisa dibahas. Itu aja sih, ini curhat ya, bukan jawab ya ini ya maaf Mas Harul ya, terlalu lama physical distancing nih, keringetan Mas Harul ini. Mantap, cukup. Oke, terima kasih. Lanjut ya ke pertanyaan kedua dari tadi ada Kak Iza Fauzia. Monggo langsung tanya langsung aja. Kak Iza. Oh ya, sebentar. Ya, selamat malam teman-teman. Kenalin, saya Iza dari PD Jogja. Ini sebenarnya Halo Iza. Tertarik banget. Ya, halo Mas. Tertarik banget dengerin ini diskusi malam ini, soalnya kayak emang kepo gitu sama karya-karya yang tentang energi-energi kayak gini. Terus mau tanya ke pematerinya, sebenarnya keunggulannya dari karbon aktif alga ini apa sih? Pernah nggak sih alkanis ya tadi alkansis ini dibandingin sama karbon aktif atau katalis lainnya gitu. Terus pertanyaan kedua, gimana tips karya tulisnya bisa tembus ke internasional gitu? Terima kasih. Oh ya, ini langsung ya Mas Setia ya? Ya, langsung Mas. Aja, santai-santai aja ini ya. Iya. Jadi untuk yang tadi untuk yang penggunaan alga, sebenarnya penggunaan alga itu lebih kepada tujuannya itu mempercepat produksi hidrogen atau meningkatkan efisiensinya itu. Nah kemudian kalau kita melihat untuk penerapan, sebenarnya kita melihat dari hidrogennya itu sendiri. Hidrogen itu nantinya akan menggantikan bahan bakar fosil yang memiliki masalah-masalah tadi, ya polusi dan ketersediaan terbatas. Itu aja sih untuk yang kalau penerapan secara langsung atau praktis sih, ya kita tidak bisa kalau yang tadi kita melihat alatnya yang kecil itu sekedar prototype. Nah kalau misal nanti diterapin misal di motor, bahan bakarnya dari elektrolisis air, ya nanti alatnya atau mekanismenya disesuaikan juga dengan kebutuhan di motor itu, memperhatikan ya faktor keamanan, faktor apalagi ya, dan lain-lain sebagainya. Itu yang untuk barangkali untuk penerapan. Dan kalau untuk tembus internasional ya, mungkin yang pertama kita melihat dulu penyelenggaranya. Biasanya penyelenggaranya itu dia concern kepada kita tahu kalau penyelenggara ini ini kayaknya lebih ke ranah-ranah energi nih, kalau yang satu ini lebih ke ranah-ranah produk nih, lebih ke entrepreneur atau yang lainnya. Jadi yang pertama itu yang mahal sama sih kayak tulisan-tulisan opini atau yang lainnya, itu adalah tema atau judul yang kita bawa. Nah ketika tema atau judul yang kita bawa itu sangat bagus, maka itu yang sudah menjadi poin besar, udah keren lah, dari awal udah keren. Nah kemudian yang selanjutnya itu lebih lebih kuat lagi itu kalau diberi ditantumin riset, apalagi melakukan riset sendiri. Karena biasanya itu juga ada juga yang misal nih inovasinya tentang sapu tangan safety misal itu. Nah sapu tangan safety dia mau ngasih data tentang apa kan gitu, nggak ada risetnya.
untuk data-data seperti tadi, kalau tadi kan data hasil percobaan banyak tuh datanya. Misal kayak gitu. Jadi apa ya? Hampir sama kayak LKTI lainnya juga tentang memperhatikan isinya, kita memaksimalkan lah dari setiap paragraf-paragraf itu, dari setiap pokok bahasa itu kita maksimalkan, dan ya sisanya berdoa, bismillah, semoga tembus. Mbak Iza, cukup? Ya, cukup Mas Putra. Terima kasih. Cukup ya. Mbak Iza ini setahu saya kader Jogja yang juga lagi menggeluti KTI. Semoga bisa menjadi Kak Ferry selanjutnya ya, Iza. Amin. Amin, Sebenarnya amin. Terima kasih. Kayaknya ngetes aja itu sebenarnya udah lebih paham kayaknya itu Mbak Iza. Ngetes doang. Enggak Mas, saya masih pemula banget. Lagi sibuk-sibuk lomba itu, Mbak Iza. Oke, lanjut, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Teman-teman? Itu yang dari Paris mungkin itu. Iya, yang ada di Paris, Kak Nasir. Ada tanggapan lain? Kalau enggak, saya moderator yang tanya ini. Aduh, Nasir kayaknya mau nanya tuh. Monggo Mas. Anul. Mas. Apa ini? Halo. Monggo Mas. Enggak, yang lain dulu. Ini ada banyak orang kan ini. Dari mana aja bisa sharing-sharing. Itu ada penyusup satu tuh, bukan kader IPM tuh. Dia yang bikin Alkansis tuh, ada juga orangnya tuh. Jadi nanti barangkali bisa bantu jawab. Mas Ahmad Musofa mau tanya, Mas Ahmad Musofa. Ya, monggo. Mas Ahmad Mustafa kalau mau bertanya. Ini beneran nama Mustafa ini? Pak, cek ini aja, nampilin video biar nggak dikira. Saya mau tanya. Mas Ferry, setelah ini mau dikembangkan ke arah mana lagi itu penelitianmu atau inovasimu itu? Setelah ini loh hasilnya seperti ini, terus dikembangkan lewat mana? Dikembangkan ke mana lagi gitu, ke arah mana lagi, mau bisa terbang, apa dikasih sayap alganya atau alatnya dikasih apa gitu loh. Kan selalu ada perbaruan ya. Itu. Oke. Ya. Dari karya tulis ataupun LKTI ini itu bisa berupa ada yang bisa berupa konsep, ada juga yang langsung berupa penerapan secara langsung. Kalau yang Alkansis ini, kalau tadi kan itu secara konsep ya, jadi kalau ditambah alga nanti produksi hidrogen itu semakin meningkat gitu. Nah kalau misal lebih kalau Mas Harun kan orang-orang pemberdayaan sosial, barangkali nanti mau memberdayakan masyarakat melalui bahan bakar yang ramah lingkungan. Ya mungkin kalau penerapan secara secara langsung seperti itu nanti ya belum, itu tergantung ini ya. Kalau yang pembuat itu nggak bisa dari kita sendiri. Nah ini juga, jadi dari lomba itu ada istilahnya itu exhibition. Kalau lomba-lomba pameran, kemudian jurinya keliling, itu exhibition namanya. Nah exhibition ini ada yang berbeda dengan LKTI. Kalau exhibition ini di situ ada pengunjung. Nah pengunjung ini bisa berasal dari perusahaan-perusahaan yang mana barangkali ketika melihat inovasi-inovasi yang dipajang itu, nah perusahaan itu tertarik dan kemudian mengambil konsep itu untuk kemudian diterapkan. Kira-kira seperti itu. Nah kalau misal
apa kata Mas Harul tadi, dikasih sayap atau dikasih jok itu ya lebih panjang. Misal. Ya, apa belum ke sana sih pikirannya. Nah, sementara ini pengembangannya apa ya, waktu itu ada juga saran dari juri juga apa untuk lebih ke data pengujiannya sih. Data pengujiannya kan itu 25 sampai 50 doang. Yang satunya tanpa perlakuan. Nah, itu kalau bisa direalisasikan lagi. Ya masih mikir juga ini. Itu Mas Arul. Mohon maaf ya, ini nggak jelas nih jawabannya nih kayaknya nih. Enggak ada lagi. Saya juga penasaran ini Mas sebenarnya. Jadi saya mau tanya juga nih, boleh nggak? Boleh nggak? Sebenarnya di dunia nyata ini tenaga bahan bakar dari tenaga hidrogen ini udah kepake belum sih Mas? Kalau udah kepake itu kedepannya ada bayangan akankah semua akan digantikan dengan hidrogen, ataukah hidrogen akan selamanya jadi bahan bakar alternatif aja kayak gitu? Terus cost-nya bagaimana? Apakah besar untuk menghasilkan hidrogen ini kayak gitu? Itu Mas Ferry. Iya, siap. Ya, untuk energi sendiri kalau di dunia, tadi saya baca sih untuk data-datanya, cuman nggak saya tampilin. Ya mungkin ingat-ingat dikit lah, untuk data realnya nanti barangkali bisa dicek langsung di media-media online. Jadi kalau penggunaan secara dunia, penggunaan yang hidrogen itu yang di sini maksudnya yang renewable energy itu ada digunakan, cuman masih dalam skala yang kecil. Berapa persen ya kira-kira? 20% atau berapa? Ya maaf ya, nggak bawa datanya soalnya. Dan sisanya itu masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Nah, sebenarnya kalau saya baca-baca juga di Indonesia ini sudah banyak sekali suara atau ajakan untuk beralih kepada renewable energy. Karena di Indonesia ini banyak sekali sumber daya atau sumber energinya sudah banyak dikeruk, sudah banyak dipakai. Sehingga nanti kalau misalnya energinya habis, kita mau kemana? Seharusnya sudah beralih ke renewable energy. Oh ya, ada juga yang mengatakan, saya rada lupa ya, ini gasnya, gas alam kalau nggak salah. Kalau gas alam itu habis 2030-an habis. Kalau yang minyak, ini nggak baca data nih, takut salah, nanti dicek lagi ya. Kalau yang minyak itu bisa habis 11 tahun lagi. Nah, kalau di situ bahas tentang energi, ini jangka waktu 11 tahun ke depan atau belasan tahun ke depan itu hal yang sangat singkat, dan itu harus segera berubah kepada energi yang terbarukan itu. Nah, sebenarnya kalau yang kenapa kok masih belum diterapkan gitu ya kalau di Indonesia barangkali. Yang pertama, memang cost-nya itu atau biayanya untuk energi itu lebih mahal daripada biasanya. Dan juga mungkin karena sudah ada namanya itu ya, ada sumber energi yang sudah dibangun dari dulu, dan merubahnya kan butuh kalau kerjaan itu kan pekerjaan yang sangat besar. Mungkin karena nggak mau ribet kali, salah satunya mungkin ini asumsi aja. Dan sebenarnya di ini ada nama itu IRENA ya, nggak tahu, International Renewable Energy Agency. Di situ membahas tentang hidrogen. Kemarin sih baca sih, dia itu dilaksanakan di Tokyo kemarin, tentang Hydrogen Energy Ministry Meeting. Nah, di situ salah satunya harapan yang kedepannya menjadi rekomendasi kedepannya, yaitu energi hidrogen ini sebaiknya dilakukan pembangunan skala besar di
berbagai tempat dan di berbagai negara, dan juga menurunkan cost-nya itu, menurunkan biaya penggunanya itu. Dan sebenarnya satu lagi terakhir, sebenarnya ketika kita menggunakan renewable energy, ketika kita menggunakan hidrogen itu, meskipun biaya yang lebih mahal, tapi karena renewable energy tidak menyebabkan polusi, maka kita bisa memangkas biaya untuk menyelesaikan polusi itu. Jadi mungkin secara garis besarnya seperti itu. Nanti untuk data lebih realnya barangkali bisa cari lagi data-datanya. Maaf ya gitu ya. Baik, terima kasih Mas. Ada yang lagi? Ahmad itu angkat tangan kayaknya. Ada yang mau tanyakan? Silahkan langsung aja. Monggo, Saudara Ahmad. Halo, Saudara Ahmad. Ada yang lain mungkin yang mau bertanya? Di sini kita ada 15 orang ini. Mungkin Kak Ananul atau Mas Nasir. Ada yang mau tanyakan lagi? Itu Mas Tegar dari Ponorogo mungkin. Tegar Husairi. Oh iya. Dari Ponorogo. Masih belum. Biasanya suka nanya ya Mas. Mungkin ini Mas, nama Alkansis itu udah dari mana sih Mas? Jadi kayaknya belum dijelaskan ya. Alkansis itu sebenarnya namanya dari mana? Oh iya, untuk Alkansis sih untuk secara filosofis gak seberapa sih. Karena gini ya, untuk karya tulis itu kan biasanya judul itu panjang ya. Judul yang jelas, yang mengerucut, yang langsung pada intinya gitu. Nah, di situ karena terlalu panjang kan, misal untuk menyebut dengan mudah itu kan bingung. Alga karbon aktif from alga bla 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 panjang. Jadi biasanya kan budaya di LKTI itu dikasih yang disingkat tuh. Jadi dari judul yang panjang itu disingkat, diringkas jadi satu judul kecil itu. Lupa. Yang penting itu. Jadi Alkansis yaitu dari kalimat yang panjang itu supaya mudah diingat. Jadi jadilah dari semua itu Alkansis. Halnya itu bisa activated carbon alga, terus yang cisnya itu bisa dari elektrolisis itu. Jadi singkatan. Dan keren juga sih. Iya. Masih yang lain? Ada yang mau tanya lagi? Oh, terus mungkin ini Mas, saya mau nanya lagi kalau belum ada yang mau nanya nih teman-teman. Ini kan menggunakan alga, terus kalau maksudnya posisi alga dalam ekosistem itu seperti apa? Terus kalau alganya dikonsumsi secara besar-besaran, apa ada dampaknya kayak gitu-gitu? Terus alga kan juga banyak jenisnya, ini alga yang kayak gimana? Terus ketersediaannya di lapangan kayak gimana? Gitu aja sih mungkin. Ya, untuk ketersediaan alga sih karena alga itu abundant availability. Jadi ketersediaannya melimpah. Jadi sangat melimpah sekali. Dan juga alga ini belum banyak
gunakan untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi alga ini menjadi apa ya, opportunities yang bagus untuk dijadikan sebagai katalis itu tadi. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Yang lain lagi, ayo. Ada yang mau tanyakan lagi? Rencana mau ngembangin atau mau bikin baru, Fer? Ini apa ini maksudnya? Yang di lomba atau Ya, kan kamu punya karya-karya.